Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Waalaikumsalam kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Adel Hindarista sebagai moderator yang akan memandu acara ini. Nah, pada kesempatan hari ini, bersama pembicara yang luar biasa, kita dapat belajar bersama mengenai ilmu dasar database MySQL. Siapakah beliau? Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang belum kenal. Baiklah, beliau bernama Siti Lailiatul Makfiroh yang merupakan mahasiswi pendidikan matematika angkatan 2018 Universitas Negeri Semarang. Nah, di jurusan matematika, beliau diamanahi sebagai bendahara 1 MCC, sekaligus asisten Bapak Haris dan Bapak Iqbal pada semester ini dengan materi database. Nah, untuk mempersingkat waktu, kepada pembicara kita setelah Lailatul Maghfirah, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Mbak Adila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga teman-teman tetap dalam kondisi sehat di masa pandemi seperti ini. Baik, seperti yang telah disampaikan tadi, mohon maaf, saya izin share screen dulu ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, kegiatan kita pada siang hari ini yaitu pelatihan dasar database menggunakan MySQL. Yang pertama kali kita pahami yaitu apa itu database. Nah, database itu kan terdiri dari dua kata, data dan base. Data sendiri itu merupakan representasi fakta di dunia nyata. Misalkan, seorang mahasiswa itu kan memiliki nama, NIM, prodi, tanggal lahir, nomor HP, email, dan alamat. Nah, nama, NIM, prodi, dan lain-lain ini merupakan data. Nah, untuk kata base sendiri artinya markas, gudang, atau tempat berkumpul. Jadi, database dapat disimbolkan sebagai sekumpulan data yang tersimpan di dalam sebuah media penyimpanan elektronik. Nah, database ini dikelola oleh suatu software atau aplikasi yang kita sebut sebagai DBMS atau Database Management System. Contohnya seperti PostgreSQL, Oracle, Firebird, kemudian ada Microsoft SQL Server, dan juga ada MySQL, dan masih ada banyak lagi. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada aplikasi MySQL. Kita masuk ke MySQL-nya. MySQL adalah Database Management System atau DBMS yang menggunakan perintah dasar SQL. Jadi MySQL itu kan aplikasinya. Untuk SQL sendiri itu merupakan bahasa pemrogramannya. Di MySQL, perintah itu dibedakan menjadi dua. Ada DDL, Data Definition Language, itu untuk memanipulasi database atau tabel. Sedangkan untuk DML atau Data Manipulation Language ini untuk memanipulasi data. Selanjutnya ada dasar penulisan query-nya. Yang pertama, setiap perintah SQL ini diakhiri dengan tanda titik koma atau /g, G kecil ya. Kemudian yang kedua, white space seperti karakter spasi, tab, enter, di sini tidak akan dieksekusi. Kemudian ketiga, sifatnya ini case insensitive, jadi mau hurufnya kecil atau besar, itu dianggap sama. Kemudian yang keempat ada /G, ini G huruf besar, itu untuk merubah tampilan ke dalam bentuk baris. Kemudian ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam database. Jika kita ketahui, sebuah tabel itu kan memiliki sebuah kolom dan sebuah baris. Nah, field ini merupakan kolom pada tabel, sedangkan record itu barisnya. Untuk key sendiri itu kolom yang dapat digunakan sebagai kunci ketika kita melakukan operasi tabel. Kemudian yang keempat di sini ada primary key, ini salah satu jenis key, di mana primary key ini merupakan key yang dapat membedakan setiap baris secara unik. Kemudian ada istilah not null atau tidak kosong, jadi data itu wajib diisi.
Kemudian ada auto increment, yaitu penambahan secara otomatis. Jadi kolomnya itu bernilai integer, dan setiap kali kita menambahkan baris, maka nilainya akan bertambah juga secara otomatis. Baik, selanjutnya kita akan praktek membuat database. Namun sebelum itu, diharapkan teman-teman di sini sudah menginstal aplikasi SAM. Nah, jika ada yang belum menginstalnya, teman-teman bisa menginstalnya melalui situs resminya di apachefriends.org. Seperti yang sudah saya sampaikan di WA, harapannya di sini teman-teman sudah menginstalnya untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini ada istilah yang sering muncul di command prompt. Untuk yang pertama, ada MySQL, terus ada tanda lebih dari seperti ini. Atau mungkin punya teman-teman ada yang tulisannya MariaDB, itu sama saja. Artinya, program sudah siap menerima perintah dari kita. Kemudian, yang kedua, jika di depannya ada strip seperti ini, artinya menunggu baris berikut untuk perintah yang lebih dari satu baris. Misalkan kita di akhir perintah itu belum dikasih titik koma, udah di enter, biasanya muncul seperti ini. Jadi perintah tidak akan dieksekusi sebelum kita tutup dengan titik koma atau garis miring G. Kemudian jika di depannya ada tanda kutip 1, maka artinya menunggu baris berikut, menunggu penutup string yang dimulai dengan tanda kutip 1. Kalau tanda kutipnya 2, maka yang ditunggu ini tanda kutip 2. Begitupun dengan tanda backtick, gitu ya. Nah, di sini kita akan mencoba membuat database dengan nama pelatihan, kemudian tabelnya kita beri nama mahasiswa. Struktur tabelnya sebagai berikut. Ada kolom ID dengan ini variabelnya integer, bertipe integer, kemudian not null atau tidak kosong, terus auto increment. Dan di sini mohon maaf saya lupa, untuk kolom ID ini akan kita buat sebagai primary key. Kemudian kolom kedua ada nama, tipe datanya varchar. Ini dalam kurung ini disebut panjangnya itu 100. Di sini bisa teman-teman isikan sesuai kebutuhan. Di sini hanya sebagai contoh saja. Kemudian ada name, varchar lagi, panjangnya 10. Di UNES itu kan name-nya ada 10 ya. Kemudian alamat, tipe datanya varchar, panjangnya 100, dan yang terakhir ada email, tipe datanya varchar, panjangnya 100. Nah, ini ada beberapa daftar perintah-perintah yang akan kita gunakan untuk membuat database tadi. Nah, untuk prakteknya, silakan teman-teman membuka aplikasi SAM terlebih dahulu. Setelah jendela SAM terbuka, silakan klik Start pada MySQL-nya sampai warnanya berubah menjadi hijau. Kemudian buka command prompt. Nah, baik, kita masuk ke command prompt-nya. Di sini kita sedang berada di directory C, kemudian folder user, kemudian folder city Laylatul Maghfirah. Nah, di sini aplikasi saya berada di C, ini ada folder SAM, kita masuk ke sana, kemudian MySQL. Nah, aplikasi kita, MySQL itu ada berada di folder bin. Nah, di sini. Nah, untuk masuk ke sana, kita kembali ke command prompt-nya. Kita ketik cd, titik-titik, untuk keluar dari folder city Laylatul. Kemudian kita klik, mohon maaf, kita ketik cd, titik-titik. Oke, kita keluar dari folder user. Kemudian kita akan masuk ke folder SAM-nya. Ketik cd, SAM, lalu enter. Lalu kita akan masuk ke
folder MySQL-nya. Setelah itu kita masuk ke folder bin. Nah, setelah ini, silakan ketikkan MySQL min-u root min-p. Nah, jika muncul perintah untuk memasukkan password seperti ini, kosongkan saja, langsung di enter. Baik, sekarang kita sudah siap menggunakan, kita sudah siap membuat database-nya. Untuk membuat database, kita kembali ke sini dulu. Nah, di sini ada perintah untuk menampilkan database. Kita bisa pakai perintah show databases. Di sini saya menggunakan huruf kapital hanya untuk sebagai latihan untuk membedakan mana yang perintah dari MySQL atau penamaan dari kita sendiri. Untuk melihat database, silakan ketik show, kemudian databases. Mungkin beberapa ada yang sering error karena lupa menambahkan S di sini. Jadi bisa diperhatikan sintaks penulisannya. Seperti ini ya. Kemudian untuk membuat database baru, kita bisa ketikkan create database. Kita beri nama tadi pelatihan. Dan jangan lupa untuk mengakhirinya dengan titik koma. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, artinya database yang kita buat telah berhasil. Kemudian untuk membuat tabel, kita terlebih dahulu memilih database yang akan kita gunakan. Perintahnya, use pelatihan. Nah, artinya database yang kita pilih sudah siap digunakan. Kemudian, setelah ini baru kita bisa membuat tabelnya. Lihat tabel, kemudian nama tabelnya. Di sini kita akan membuat tabel dengan nama mahasiswa. Nah, setelah ini silakan kurung. Kita masukkan struktur tabelnya. Di sini ada kolom ID. Nah, jika kita enter seperti ini pun tidak apa-apa karena perintah ini belum dieksekusi sebelum kita menutupnya dengan tanda titik koma. Kolomnya tadi ID, tipe data integer, panjangnya 2, kemudian modul, auto increment, dan dia sebagai primary key. Kemudian koma, kemudian kolom keduanya yaitu nama, tipe data varchar, panjangnya 100. Baik, kolom yang ketiga, name, tipe data varchar, panjangnya 10. Yang selanjutnya yaitu ada kolom alamat, tipe datanya varchar, panjangnya 100. Ya, yang terakhir ini ada email, varchar, panjangnya 100.
Untuk tipe data tidak akan kita bahas pada hari ini, mungkin bisa di kesempatan lain, karena kita akan fokus pada pembuatan database dan juga input datanya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk menutup forumnya, dan kita akhiri dengan tanda titik koma. Lalu kita enter. Nah, di sini artinya tabel yang kita buat telah berhasil. Nah, untuk melihat struktur dari tabel itu sendiri, kita bisa menggunakan perintah dash atau describe. Di sini ada nama kolom yang telah kita buat, tipe data beserta panjangnya, kemudian apakah dia boleh kosong atau tidak, kemudian apakah dia merupakan kunci, dan di sini ada keterangan tambahan auto increment untuk kolom ID-nya. Baik, yang selanjutnya kita akan mencoba memasukkan data kepada tabel yang telah kita buat. Nah, untuk menambahkan data, kita bisa menggunakan perintah insert into, nama tabelnya, kemudian nilai yang akan kita masukkan. Insert into, namanya mahasiswa. Kemudian kita masukkan nilainya. Untuk ID ini kan sifatnya auto increment, jadi cukup kita kosongi dengan titik ini, tanda petik maksud saya, tanda petik 1, kemudian ditutup dengan tanda petik 1 lagi. Begitu halnya dengan ketika kita memasukkan nama. Dipisahkan dengan tanda koma, kemudian di sini ada NIM, 4, 10, 14, 18, 00, ini NIM saya. Kemudian ada alamat, saya berasal dari Grobogan. Kemudian ada email. Ini sebagai contoh saja. Kemudian kita tutup kurungnya, titik koma, lalu enter. Baik, di sini terjadi error. Oh, mohon maaf. Kita kurang menambahkan value. Baik, kita coba. Nah, sini artinya kita telah berhasil memasukkan data pada tabel. Untuk melihatnya, kita bisa select from mahasiswa. Kita akan menampilkan semua data yang berada di tabel mahasiswa. Nah, di sini sudah ada satu data yang telah kita masukkan tadi. Kemudian, jika kita ingin menghapus data tersebut, kita bisa menggunakan perintah delete from, nama tabelnya apa, kemudian kondisinya. Kita bisa ketik delete from mahasiswa, yang mana yang akan kita hapus. Di sini saya menggunakan contoh, misalkan kita menggunakan kondisi nih, kita akan menghapus data yang NIM-nya itu sama dengan 4. Nah, seperti ini. Misal kita lihat lagi, select from, nah, hasilnya akan kosong karena kita baru memasukkan suatu data, kemudian kita hapus, maka datanya akan hilang. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada
latihan siang hari ini. Terima kasih Kak Siti Laliatul atas paparannya yang begitu menarik. Ini tiba saatnya pada sesi tanya jawab. Peserta yang ingin bertanya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan mengajukan pertanyaan. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya. Ya, Mbak Yesi, silahkan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Perkenalkan, nama saya Yesi Lintang Setiani. Izin bertanya kepada Kak Siti, bisakah kita menambahkan data yang lebih dari satu baris? Terima kasih. Silahkan Mbak Siti, apakah bisa dijawab secara langsung? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sekarang kita coba apakah bisa memasukkan data yang lebih dari satu. Oke. Insert, info. Jadi, kalau kita mau memasukkan data yang lebih dari satu, kita bisa seperti ini ya. Perintahnya sama, hanya saja setelah ini kurung tutup, kita kasih koma, kemudian kita isikan lagi data yang kedua, seperti itu. Sebagai contoh, mahasiswa, kemudian jangan lupa values, kosong ya. Tapi Mbak Yesi ya? Iya. Yesi, misalkan. Kemudian setelah nama ada name. Ya, sebagai contoh saja. Kemudian setelah name ada alamat. Misalkan. Kemudian kita isikan emailnya. Nah, ini seperti tadi caranya. Sebentar saya naikkan dulu. Nah, setelah ini silakan tambahkan koma. Lalu kita buka lagi kurungnya. Tambahkan data yang kedua. Seperti ini. Jadi cukup diberi koma, lalu kita masukkan saja data yang kedua, lalu beri koma. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan di PPT ya. Muncul tanda seperti ini, tanda petik. Nah, kalau terjadi seperti ini, kita ketik saja tanda petik. Bentar, oke. Titik koma. Nah, terjadi error karena di sini lihat, yang terakhir ini, ya saya kurang menambahkan petik satu di bagian belakangnya. Nah, untuk mengulangi perintah yang sudah pernah kita ketik, cukup kalian teman-teman klik pada keyboard kalian, yaitu tombol panah atas atau bawah. Nah, seperti ini. Oke, kita coba lagi. Baik, kita telah berhasil menambahkan dua baris atau dua data tadi. Coba kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini sudah masuk data yang kita masukkan. Namun, nah, di sini ID-nya langsung 2 dan 3, karena data yang pertama tadi sudah kita hapus. Ya, demikian. Apakah menjawab? Ya, terima kasih Kak Siti. Oh, tadi saya lupa share screen ya.
Sebentar. Nah, mohon maaf. Tadi saya lupa share screen ternyata. Nah, di sini tadi saya sampaikan ada beberapa tadi terjadi error karena saya lupa menambahkan tanda petik. Ini yang saya maksud itu di sini. Nah, kemudian ada muncul tanda petik seperti ini. Kita cukup ketikkan tanda petik di sini, lalu titik koma, lalu enter. Nah, untuk memasukkan dua data sekaligus, ini ya, ini untuk input yang berhasil seperti ini. Tadi terjadi errornya di bagian sini. Ini sudah saya perbaiki seperti ini. Insert info mahasiswa, value, ini nilainya, nilai data yang pertama, kemudian ini data yang kedua. Nah, jika berhasil, maka data akan masuk pada tabel. Nah, ini yang saya maksud tadi, kenapa langsung 2 dan 3, karena tadi yang data pertama sudah kita hapus, seperti itu. Apakah sudah jelas atau masih ada yang dibingungkan? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Iya sih. Sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yesi. Apakah ada teman-teman di sini yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Kak. Ya, silahkan Mbak Siti Mutrika. Ya, perkenalkan nama saya Siti Mutrika dari Pendidikan Matematika UNES. Bagaimana caranya jika kita hanya ingin mengisi kolom nama dan NIM saja? Baik, terima kasih untuk Kak Siti Lailiatul. Apakah bisa dijawab sekarang atau nanti? Nah, baik, langsung saja ya. Nah, bagaimana jika kita hanya ingin mengisi kolom name atau ini, 2 kolom ini saja, nama dan name. Oke. Insert info ini seperti yang tadi. Masukkan data pada kolom mahasiswa. Nilai-nilai berikut. Yang ID seperti tadi kita kosongkan. Kemudian nama, kita ingin mengisinya tadi. Mbak Siti Mutrika ya. Kemudian name. Misalkan ini nih. Kemudian alamatnya ingin kita kosongkan. Jadi cukup kasih petik satu. Di sini ini artinya kan ini artinya kosong ya. Kita tidak memasukkan nilai apapun di sini. Kemudian itu halnya dengan kalau emailnya kita mau kosongkan. Tanda petik. Cukup seperti ini dan kita enter. Nah, mari kita lihat hasilnya seperti apa. Baik, di sini sudah ada yang kosong. Lain halnya kalau kita hanya menuliskan seperti ini. Namanya sudah dimasukkan, NIM-nya sudah, lalu kita tutup seperti ini. Justru akan terjadi error. Ya, seperti itu Mbak Siti Mutrika. Apakah menjawab?
Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Kak Siti Mutrika yang sudah bertanya dan Kak Siti Laliatul yang sudah menjawab 2 pertanyaan. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan lagi dari teman-teman? Sepertinya tidak ada. Demikianlah serangkaian acara kali ini. Sebelum acara diakhiri, mohon untuk on kamera ya untuk dokumentasi kegiatan ini. Saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa melanjutkan aktivitasnya kembali.